Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel khusus membahas bahasa Inggris. Materi kita kali ini adalah tentang comparison yang kita pakai untuk membandingkan benda. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar gelas. Dari dua gelas ini, gelas A and gelas B, which one is smaller? Is it A or B? Nah, di sini kita akan membandingkan, yang kita bandingkan dua benda, maka di situ kita sebut sebagai comparative. Jadi comparative adalah perbandingan atau kita membandingkan dua benda yang sama, yaitu sama-sama gelas. Sekarang lihat gambar berikutnya, ada 3 gambar. Kira-kira dari ketiga gambar itu ada gelas A, gelas B, and gelas C. Gelas A, B, dan C. Dari ketiga ini, which one is the smallest? Nah, kalau kita membandingkan benda lebih dari 2, atau dengan kata lain kita membandingkan satu dengan banyak, kan kita milihnya satu tuh, the smallest, maka kita sebut dengan superlatif. Jadi comparison itu terbagi 2, ada comparative dan ada superlative. Comparative dan superlatif itu kita akan ngebahas polanya. Comparative memiliki pola. Jadi biasanya kita memakai adjective dan adverb dalam membandingkan benda itu, kita biasanya menjelaskan sifatnya. Maka kita akan memakai kata sifat dan kata keterangan. Contohnya tadi small, itu kata sifat. Nah, dalam comparative, si adjective dan adverb itu akan ada penambahan ketika kita memakainya untuk membandingkan dua benda yang sama. Biasanya penambahannya bisa kita awali adjective atau adverb itu dengan more, atau bisa kita akhiri kata dari adjective dan adverb itu kita tambahkan di akhirnya dengan er atau er atau er dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa comparative selalu memakai yang namanya than. Jadi kalau tanpa than itu bukan comparative. Jadi comparative ciri khasnya memakai than, memakai er, dan memakai more. Jadi salah satunya bisa pakai more saja atau er, salah satunya di akhir kata sifat dan kata keterangan. Itu comparative. Maka jawaban untuk pertanyaan tadi, yang manakah yang lebih kecil? Class B is smaller than class A. Nah, di sini kelihatan dalam membandingkan dua benda kita akan memakai kata than dan kata sifatnya diakhiri oleh er. Setelah than-nya kita akan pasangkan dengan kata benda yang mau dibandingkan tersebut. Jadi ini kalimatnya bisa saja glass B is smaller than glass A, atau than glass A is, atau boleh than is glass A. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Nah, sementara untuk superlatif bentuknya, untuk adjective dan adverbnya biasanya di depannya bisa ditambahkan most, atau di akhir katanya kita tambahkan est. Dan jangan lupa yang namanya superlatif selalu memakai the. Jadi the most. Dan biasanya setelahnya akan ada kata of, that, dan in untuk menandakan bahwa perbandingannya antara satu dengan banyak. Nah, maka jawaban untuk pertanyaan tadi, yang manakah yang paling kecil? Glass C is the smallest in the picture. Jadi ini pakai in. Kita lihat in the picture itu kan ada 3 gelas, maka gelas C yang paling kecil. Nah, ini perbandingannya gelas C kita bandingkan dengan 2 gelas lainnya. Makanya dibilang many. Atau bisa juga glass C is the smallest of all glasses. Ini kalau contoh yang memakai of. Jadi of ini indikasi bahwa dia dibandingkan dengan banyak. Atau juga bisa pakai that. Glass C is the smallest that I have ever seen. Jadi pakai that, yang pernah saya lihat. Tapi bohong kok, ada yang lebih kecil dari ini. Oke? Jadi kalau superlatif pakai most,
pakai the, est, dan juga pakai in, of, dan that biasanya, tapi tidak selalu ya. Nah, bagaimana cara menambahkan more? Kapan kita pakai more dan pakai most, atau pakai est dan pakai er untuk adjektif atau adverbnya? Jadi bentuknya itu ada regular dan irregular. Kita bahas regularnya dulu. Regular, kalau kata sifatnya satu suku kata. Satu suku kata itu maksudnya misalnya dalam kita mengucapkan misalnya tidak, itu 2 suku katanya. No, itu 1. Iya, itu 2. Nah, itu yang kita sebut dengan suku kata atau dalam bahasa Inggris syllable. Contohnya small tadi, itu 1 suku katanya. Small, big, apalagi huge. Nah, itu 1 suku kata. Nah, kalau 1 suku kata, maka untuk komparatifnya kita tambahkan er di akhir kata sifat atau kata keterangannya, dan untuk superlatifnya kita tambahkan est di akhirnya. Jangan lupa kita selalu pakai the di sini. Maka kata sifatnya menjadi smaller dan the smallest. Sementara kalau dia suku katanya lebih dari 1, ini maksudnya tidak harus 2 ya, maksudnya lebih dari 1. Contohnya stupid, itu lebih dari 1. Tiny juga lebih dari 1. Maka untuk komparatifnya kita tambahkan more di depan, dan untuk superlatifnya kita tambahkan the most. Maka jadinya more stupid, the most stupid. Jadi pokoknya lebih dari 1. Stupid, tiny, beautiful, handsome, maka ditambahkan more untuk komparatif dan the most untuk superlatif. Sementara untuk 2 suku kata, 2 syllables, yang diakhiri kata sifatnya dengan huruf O, contohnya narrow, maka ini bisa 2 pilihan. Boleh kita tambahkan er di belakangnya untuk komparatif, atau boleh kita tambahkan more untuk komparatifnya. Dan untuk superlatifnya juga begitu, boleh kita tambahkan est atau kita tambahkan the most. Jadi bisa more narrow, bisa narrower, bisa most narrow, dan bisa narrowest. Jangan lupa pakai the. Sementara ini juga ada aturan lainnya, yaitu masih 2 suku kata dan diakhiri oleh le. Contohnya noble, juga bisa seperti itu aturannya. Jadi bisa nobler, bisa more nobler. Dan untuk 2 suku kata yang diakhiri oleh y, contohnya easy, juga sama aturannya, bisa ditambahkan more atau er. Jadi jadinya easier atau more easy, most easy, the most easy, atau easiest. Jadi dua-duanya dibenarkan. Tapi biasanya untuk American version mereka cuma memakai er dan est untuk 2 syllable yang diakhiri oleh o, le, dan y. Sementara untuk irregular formnya, ini harus kita hafal. Bisa dilihat di daftar ini. Jadi kalau good jadinya better, the best. Well sama, well itu adverb ya, ini salah ketik, ini adverb. Bad itu jadi worse, worst. Little, less, least. Oke, little ini bisa adjektif, bisa adverb. Kemudian many, more, most. Nah, coba perhatikan far itu sedikit berbeda. Beda farther and further adalah farther memang jarak nyata. Misalnya jarak dari rumah saya ke rumah kamu 1 km, maka itu disebut dengan farther. Rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Tapi kalau kita bilang saya butuh informasi lebih jauh,
maka itu kita pakai further, itu jaraknya abstrak, tidak kelihatan. Nah, itu beda farther and further. Selain dari komparatif dan superlatif, comparison juga memiliki bentuk lain. Yang pertama adalah double comparative. Double comparative biasanya kita pakai, biasanya kalau di Indonesia kan, semakin sering kamu latihan, kamu akan semakin pintar misalnya. Jadi kata-kata semakin itu diinggriskan akan berbentuk double comparative. Contohnya, the more practice you have, the smarter you become. Maka polanya, dia akan memakai the, tapi setelah the-nya akan berbentuk komparatif. Bisa pakai more, atau pakai er di kata sifatnya. Kemudian, dia harus, karena namanya double, maka bentuknya harus double. Maka setelahnya juga akan ada, kita temukan the, ditambah bentuk komparatif, baik pakai more ataupun pakai er. Makanya kita sebut sebagai double komparatif, yang diartikan ke Indonesia semakin sering latihan, semakin pintar kamu jadinya. Selain dari double komparatif, juga ada bentuk comparison lainnya adalah ngebahas tentang equality dan inequality, persamaan dan pertidaksamaan. Nah, biasanya kita memakai kata as. The laptop is not as big as this one. Jadi, as di tengahnya kita bisa masukkan adjektif atau adverb, kemudian as, karena as ini artinya laptop ini tidaklah sebesar laptop yang ini misalnya. Nah, jadi as ini dipakai untuk menyatakan persamaan dan pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan tinggal kita tambahkan not saja sebelum s-nya. Kalau persamaan kita tinggal hilangkan s-nya, not-nya. The laptop is as big as this one. Jadi comparison itu ada comparative, superlative, dan ada double comparative, dan kemudian ada equality and inequality. Yang mana komparatifnya berbentuk pakai more atau er dan ada than-nya. Superlatif pakai the, most atau est. Double comparative ada the ditambah bentuk komparatif more atau er, dan the lagi ditambah more tambah a dan er. Sementara equality dan inequality memakai double s, di mana di tengah-tengahnya disisipkan adjektif atau adverb. Oke, semoga bisa dipahami materi ini dan bermanfaat. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.